Gitu. Jadi paling besar di tip leakage, kemudian bucket secondary, nozzle secondary, kemudian bucket profile, nozzle profile. Nah, baru setelah itu terkait root, kemudian shafting packing leak, rotation, dan carryover. Jadi secara umum sederhananya berapa nih 1, 2, 3, 4, 60, 60, 82. 82% losses itu justru terjadi di nozzle dan bucket atau dalam sudu gitu. Jadi 82% itu lossesnya terjadi justru di sudu dan di nozzle. Gitu. Dari situ kita akhirnya bisa mengetahuinya. Gitu. Nah ini lebih detail lagi per bagian ya. Jadi dari sini kita bisa lihat di main steam valve MSVCV di sini. MSVCV ini ternyata ada lossesnya nih sekitar masih di bawah dari 0,5% losses. Nah, tapi kalau kita melihat dari bagian HV turbine sendiri, begitu ya. Nah itu lossesnya ada nih pertama di sudu nih, gitu. Kemudian dan ini kalau dibandingkan tahun 1970 dan 1990. Gitu. Nah ini 1970 masih cukup tinggi, 1990 sudah lebih baik. Nah dari sini kita melihat, ternyata komponen yang mempengaruhi HP yang mempengaruhi losses di sisi sudu dan nozzle, kemudian packing, ya packing nih, baik packing di sini maupun di sini. Kemudian yang kedua, yang komponen ketiga di sisi HP turbine yang banyak losses itu adalah bagian exhaust. Gitu. Exhaust keluar mengalami reheater, baru masuk lagi ke IP. Nah, di sisi sini juga ini ada bentuk seperti ini. Ini artinya jalur ini ya. Kemudian valve juga ternyata masuk. Nah, artinya dari HP ke IP itu lossesnya tinggi. Memang dari situ kita bisa ya pengalaman juga ketika di bekerja itu di sini lossesnya bisa sampai 12%. Jadi exhaust dari HP turbine sampai di ujung masuk ke dalam IP itu jumlah lossesnya itu bisa sampai 12%. Jadi cukup pressure drop-nya ya. Pressure drop-nya 12%. Jadi cukup tinggi memang signifikan terhadap losses yang terjadi di PLTU ini. Kemudian di sisi IP mulai dari inlet sampai outlet ini juga sama di profiling dari segi bucket dan nozzle, kemudian packing serta exhaust. Nah kemudian dari IP ke LP ada crossover, ini juga mempengaruhi walaupun kecil, itu memang tidak terlalu signifikan ya di sisi ini, tapi tetap ada terjadi losses. Nah, justru yang di LP ini kalau kita melihat di LP ini cukup besar grafiknya kalau kita lihat itu hampir mendekati 2. Gitu. Khususnya di profiling dari bucket dan dari nozzle begitu. Nah, itu Nah, kemudian sama packing masuk. Nah, hanya saja di sisi LP itu ada gambar nih, gelombang dengan butiran. Nah, ini adalah moisture. Ya, jadi moisture ini ternyata mempengaruhi juga terhadap khususnya di LP ketika pressure sudah turun. Gitu ya, ketika pressure turun, maka otomatis moisture itu muncul. Nah, ketika muncul itulah mempengaruhi efisiensi atau losses yang terjadi di sisi LP turbine. Nah, kemudian yang keempat di sisi LP turbine itu adalah di sisi exhaust. Nah, setelah itu baru ada di sisi generator terhadap rotasi itu sendiri. Nah, dari sini kita melihat begitu ya. Ini dan angka-angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nomor 1 ini tadi ya valve, adfusion, kemudian ini 2 profiling tadi ya baik bucket maupun nozzle. Kemudian 3 ini sub interstage seal ya jadi kalau di
Oh, nanti ada di gambar. Nah, kemudian extraction dan exhaust di poin 4 ya. Nih, dari bagian keluar exhaust. Extraction juga termasuk. Kemudian 5 reheater. 5 nih ya. Kemudian 6 exover, kemudian 7 moisture dari air, 8 mekanik. Nah, ini gambaran secara umum yang terjadi di di dalam PLTU. Nah, dengan gambaran ini membantu kita gitu ya, membantu kita kalau kita mau optimasi di sisi mana nih gitu. Nah, itu secara pemahaman kebalikannya begitu. Jadi kalau di situ di sisi ada losses, berarti di sisi itu pula ada potensi untuk dioptimasi. Walaupun ya tadi perlu analisis dan pendekatan yang bisa kita lakukan, baik itu dari segi simulasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada performance degradation. Jadi memang ya dengan kita mengetahui wilayah-wilayah atau bagian-bagian yang berpotensi terjadinya penurunan performance atau terjadi losses atau terjadi leakage begitu ya. Nah, dari situ kita bisa memprediksikan performance degradation. Jadi memang sebenarnya performance degradation itu pabrikan biasanya harus mempersiapkan juga tuh dalam bentuk grafik performance terhadap waktu. Jadi performance-nya sumbu Y, waktunya sumbu X. Nah, dari situ kita nanti akan mengetahui sebenarnya dari mulai steam turbin ini diproduksi sampai nanti dia diinstal, sampai setelah diinstal dia bisa di running. Nah, pada posisi itulah itu sudah terjadi degradasi gitu ya. Sudah terjadi performance degradation. Nah, ini yang nanti mempengaruhi ya otomatis efisiensi yang diperoleh oleh pembangkit tersebut. Dari sini ya mulai dari bucket tip leakage, kemudian nozzle emission, kemudian parking leakage, kemudian nozzle repair, nozzle roughness, kemudian bucket erosion, kemudian bucket roughness. Itu terkait dengan performance degradasi. Jadi ini juga dari sini bisa kita ketahui. Jadi energi yang sebenarnya potensi ya, available energy ini energi yang memungkinkan digunakan, tapi realnya itu dengan energi yang bisa dipakai itu terjadi loss di sini, begitu ya. Jadi kondisi A dan kondisi B, C, D ini membuktikan bahwasanya terjadi pressure drop ya, otomatis terjadi kehilangan atau losses yang berada di dalam pembangkit tersebut. Nah, ini kalau kita melihat performance degradation dari HP kemudian IP. Nah, dari sini kalau kita melihat ini dari mulai 1980 sampai 1985, berarti kurang lebih dari 5 tahun. Kita bisa melihat dari sisi IP turbin dan HP turbin, jadi dari IP dan HP turbin ini efisiensinya itu mengalami penurunan. Artinya dengan berjalannya waktu gitu ya, maka performance atau pembangkit itu mengalami penurunan ya, karena tadi ada erosi, ada korosi, ada falling dan sebagainya. Nah, ini komponen ya, bagian-bagian jadi potensi yang tinggi, sedang dan rendah dari segi potensi terjadinya performance degradation begitu. Yang pertama itu jadi ternyata LSB, last stage blade, itu dengan penyebabnya adalah WDE. WDE itu water droplet erosion. Nanti ada materi sendiri. Jadi di sisi last stage blade ini potensi terjadinya water droplet erosion ini terjadi. Kemudian HP turbin untuk first stage ya itu ada SPE yang itu muncul karena temperatur yang tinggi
kemudian ya penyebabnya ya kenapa di stage 1 itu tinggi, ya pertama dari segi temperatur yang tinggi, kemudian juga pressure yang tinggi, tidak berpotensi di bucket itu terjadi problem ini. Kemudian juga adalah siklus yang tinggi yang menyebabkan kelelahan dari metode khusus partial arc admission. Jadi memang partial arc admission itu secara jadi memang kemarin yang partial arc admission ini kan karena banyak menggerakkan masing-masing valve ini secara mandiri masing-masing gitu, sehingga potensi dari bagian itu menjadi lebih besar begitu, potensi kerusakan atau kelelahan di bagian partial arc admission, walaupun secara efisiensi atau heat rate yang diperoleh dari pembangkit ini lebih baik dibanding yang single admission. Kemudian IP first stage ini juga sama ya. Jadi terjadi juga SPE. Jadi SPE ini singkatan solid particle erosion. Ini juga karena penyebabnya temperatur tinggi serta terjadi cracking. Cracking ini nanti SCC ya, stress corrosion cracking, masuknya juga ke sana. Kemudian di LSB, last stage blade, dan L1 gitu ya. Jadi kalau L0 itu last stage blade-nya, L1 adalah blade sebelah yang paling bersebelahan dengan last stage blade. Kemudian ya. Kemudian HP dan IP turbine untuk stage kedua ke atas. Kemudian high pressure HP first stage. HP first stage dan HP kedua ya, stage kedua, ketiga seterusnya, begitu juga IP stage kedua dan ketiga seterusnya itu terjadi sama solid particle erosion serta di nozzle box. Dan secara umum potensi terjadi di semua komponen untuk yang kondisi low. Nah, ini bagian-bagian yang terjadi kerusakan, contoh di valve, di blade nih terjadi erosi, kemudian di bearing rubbingnya, kemudian seal rubbingnya, kemudian terjadinya fouling, penempelan ya, kemudian di stress corrosion cracking juga terjadi di blade. Maka ada istilah STIM 4 audit begitu. Jadi STIM 4 audit ini adalah assessment atau pengecekan kondisi STIM 4 untuk mengidentifikasi terjadinya performance degradation dari setiap unit. Dan dari setiap unit tadi kalau ada problem itu dicari penyebabnya gitu ya, dan dikalkulasi, diperhitungkan kira-kira power dan efisiensi yang hilang begitu. Nah, hasil dari audit identifikasi ini gitu, jadi nanti mereka memperoleh problem yang spesifik gitu, dan itu dicari penyebabnya gitu ya, dan dari situlah nanti si owner akan menentukan putusan tindakan apa yang harus dilakukan, apakah mengganti atau memperbaiki bagian-bagian yang tadi problem gitu. Nah, ini berapa keunggulan dari STIM 4 audit begitu ya. Jadi memberikan hasil inspeksi dari STIM 4 audit ini dengan detail. Kemudian berapa sih nilai realnya, heat rate-nya, dan power serta efisiensi, yang itu nanti bagian per bagian pun akan dilihat. Kemudian
dari situ nanti kalau ada kerusakan dan sebagainya maka harus ditinjau bukan saja dari performance tapi juga dari sisi keekonomikan. Itu kemudian ya dari situ nanti mempengaruhi mana yang harus di maintenance nih karena berkaitan dengan pembiayaan. Itu secara umum ya. Nah, ini bagian-bagian yang tadi diperhatikan yang menjadi target untuk pengecekan sifat audit gitu ya. Jadi dari segi leakage itu di nozzle, di blade atau di bucket, kemudian shaft dan packingnya, kemudian sambungan ya, sambungan, kemudian atau pertemuan di antara dua bagian dan leakage yang lainnya begitu. Kemudian dari surface roughness itu tingkat kehalusan permukaan dari nozzle maupun bucket. Kenapa? Karena kalau semakin kasar maka berpotensi untuk deposit, kemudian juga berpotensi untuk korosi begitu. Kemudian perlu atau tidaknya yang terjadi modifikasi ya yang disebabkan oleh solid particle, erosion, water droplet, dan mechanic damage. Nah ini perlu dicek. Nah, dari sini kalau kita melihat ya ini blade, ini packingnya begitu. Nah, ini pengecekan salah satunya. Jadi apa kita mengetahui potensi-potensi yang terjadi di pembangkit itu sendiri. Ini contoh ya, terjadinya audit di pembangkit. Jadi pada saat awal ini kasusnya 200 MW untuk 50 Hz ya, karena 300 rpm 50 Hz, kemudian kondisi steam 14.000 kilopascal, kemudian juga 535 untuk temperatur di sisi main steam dan reheat steam begitu dengan double flow begitu ya. Jadi kemungkinan ini 200 MW masih satu casing maksudnya satu casing di sini untuk LP-nya masih satu casing gitu. Kalau 4 flow kan biasa 2 casing untuk LP-nya. Nah dari sini kita bisa melihat ya ini yang lossesnya dari segi packingnya, kemudian juga dari segi tipnya tadi yang bagian solar, kemudian bagian akhir atau ujung ya dari packing itu sendiri. Nah dari sini kita bisa melihat ya terjadi perubahan cukup signifikan ya. Pertama dari antar stage-nya packing, ini masih kemudian di strip-nya ini masih cukup tinggi. Nah ini kurang lebih recovery-nya seperti ini, jumlah agregat total seluruhnya. Nah, jadi endingnya adalah dari posisi HP, IP, LP, dan LP bagian turbin dan LP bagian generator. Jadi karena double flow yang sisi kiri disebut LP turbin, LP bagian turbin, LP bagian generator yang sisi dekat ke generator. Nah, dari sini secara agregat kita bisa lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ya, secara umum tentang profil losses ini sebenarnya ya salah satu penyebabnya karena ada vortex ya, atau ada pusaran yang terjadi di permukaan, baik permukaan turbin maupun di permukaan nozzle itu sendiri.
Nah, ini contoh gambaran tentang roughness ya. Jadi roughness ini adalah tingkat kehalusan dari steam turbine begitu ya. Nah, ini yang 500 megawatt, kemudian putus-putus 200 megawatt. Nah, sementara ini losses yang tercatat begitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini gitu ya. Jadi untuk HP turbine ternyata losses ini cukup besar karena kita ketahui pressure-nya lebih tinggi dibanding IP dan HP. Kemudian yang kedua, nah ternyata untuk yang megawatt atau power yang lebih besar ternyata lossesnya justru di atas. Justru lossesnya lebih kecil begitu karena power yang dihasilkan lebih besar. Jadi memang kalau secara agregat memang dia menurun lossesnya begitu. Tapi kalau di besar, maaf, kalau secara agregat mungkin besar di total. Tapi kalau di head to head beda power itu tetap lebih kecil begitu ya si losses yang terjadi dibandingkan power. Karena artinya energi yang dihasilkan lebih besar sehingga hitungan powernya jadi lebih kecil ya dibanding yang powernya lebih rendah. Ini contoh terjadinya akibat dari roughness ya, tingkat kehalusan permukaan turbin ya, terjadi erosi di sini. Ini nih permukaan. Nah, makanya ya secondary flow ini adalah flow yang muncul karena setelah melewati berbagai blade di sini secara aksial begitu. Jadi ini flow pertama, nah yang keluar dari sini yang disebut dengan secondary. Artinya vortex yang muncul akibat benturan sebelumnya di stage atau di blade sebelumnya atau nozzle sebelumnya. Nah, kenapa? Karena begitu melewati dari nozzle menghantam sudu, nah keluar dari sana ini terjadi vortex begitu. Makanya ada beberapa mekanisme yang dilakukan secara teknikal gitu ya. Nah, itu yang makanya blade itu juga mengalami perkembangan di sini. Jadi kalau kita zoom lebih besar lagi sini ya. Ini juga pernah saya kasih. Jadi di sini terjadi improvement pengembangan ya dari dari sudu itu sendiri dilakukan improvement dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tadi mengurangi munculnya vortex yang terjadi ketika steam itu melewati sudu atau melewati blade. Ini beberapa desain yang dilakukan awalnya hanya berbentuk seperti huruf V saja, tapi itu secara radialnya. Nah, begitu secara aksialnya mereka mulai berubah begitu ya nih. Jadi dari bawah sampai ke atas tidak lurus, kalau ini masih lurus. Nah, ini juga sudah membentuk seperti kurva begitu. Nah, ini hal-hal ini semua terus dilakukan improvement untuk mengurangi vortex tadi. Ini juga secara umum dan nozzle juga berperan untuk menghilangkan vortex tadi. Jadi di sisi nozzle, stage-nya nozzle ini juga sama menggunakan konsep yang seperti itu juga. Nah, di sini salah satu advanced vortex blade. Gitu. Nah, ini di sisi.
Jadi targetnya dengan advanced vortex blade ini adalah untuk mengurangi secondary flow losses di turbine stage. Kemudian secara radial velocity yang ini menggunakan metode CFD. Jadi memang apa ya? Jadi metode-metode pendekatan berbasis komputasional itu memang semenjak ditemukan komputer itu semakin meningkat begitu ya. Jadi pakai safety computational fluid dynamics itu cukup berkembang, banyak software ya. Memang ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena sebelum ke aplikasi yang bersifat prototipe atau skala lab, mereka biasanya melakukan simulasi. Nah, jadi simulasi dulu yang mereka improve. Jadi sampai dapat pola yang cukup bagus, baru mereka nanti modelkan. Nah, masalah gini, ketika kita langsung terjun ke skala lab begitu atau prototyping, ini kan modalnya besar, baik dari segi modal pengadaan barang, ya pengadaan tadi misal turbinnya, termasuk untuk produksi turbin itu sendiri, kan ini sudah masuk kategori customize begitu. Nah, makanya kenapa pertama sekali dibuat modeling dulu. Nih seperti ini pakai 3D kan. Biasanya bikin model awalnya bisa pakai AutoCAD begitu. Nanti AutoCAD ini geometrinya dikonversi masuk ke dalam CFD ini, Computational Fluid Dynamics. Nah, dari pendekatan itulah kita nanti mengatakan, oh ternyata kalau masih 3 dimensi kan masih bisa dirubah-rubah nih, digeser bagian ini dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk produksi kan sekali buat udah nggak bisa diotak-atik begitu. Tapi kalau mau berubah ya dia bikin produksi lagi dari awal untuk sisi blade itu. Makanya memang computational fluid dynamics atau dalamnya metode komputasi untuk menyelesaikan problem-problem keteknikan itu menjadi hal yang tidak bisa dihindari, bahkan itu juga berfungsi memudahkan para engineer maupun saintis untuk mencari solusi dari problem yang dihadapi. Begitu. Nah, saya nggak tahu nih di pembangkit ini, di D4 pembangkit, apakah ada mata pelajaran atau materi terkait dengan komputasi. Ada nggak ya? Kalau untuk komputasi itu kami pernah Pak di mata kuliah bahan bakar dan pembakaran menggunakan ANSYS Fluent. Oh, ANSYS Fluent, oke. Pakai Fluent. Oh, sudah ada ya? Tapi sebentar doang, Pak. Ya Pak, tidak terlalu mendalam. Oh, bukan materi khusus ini ya, komputasi ya? Bukan, Pak. Bukan mata kuliah khusus. Ya, memang sebenarnya harusnya sudah mulai jadi mata kuliah khusus ya tentang komputasi, paling tidak tools-tools keteknikan. Jadi memang ada yang tadi yang bisa CFD, ada yang bisa AutoCAD untuk itu ya desain. Karena mau nggak mau itu pasti akan diperlukan begitu. Nah, kalaupun nggak ada, kalau saran saya mumpung masih ada waktu 1 semester ya, mungkin bisalah belajar, cari software bajakan juga nggak apa-apa gitu ya. Di YouTube pun banyak tuh belajar, karena itu nanti jadi skill tambahan buat kita juga yang insya Allah itu berguna gitu. Nah ini jadi saat di sini ada disebut dengan design proses for steam turbine. Jadi saat mendesain steam turbine secara umum, apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan? Begitu. Ini contoh di Alstom. Ya. Jadi yang pertama kali yang mereka perhatikan adalah dari segi termodinamika parameter, gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, biasanya dapat informasi main steam-nya seperti apa nih, pressure-nya berapa, temperaturnya berapa, kemudian di reheat-nya juga. Nah, itu semua informasi dikumpulkan, kemudian dari situlah kita nanti buat pendekatan gitu. Jadi bagian-bagian yang menjadi kunci, jumlah stage, diameter, jumlah tadi stage loading-nya,
flow koefisiensi, kemudian derajat reaksi. Nah, dari sinilah dioptimasi gitu. Nah, setelah itu ini untuk satu dimensinya dulu pendekatannya begitu. Nah, baru nanti diekstrapolasi dengan 3 dimensi. Karena 3 dimensi ini akan menghasilkan yang lebih akurat dibanding yang 2 dimensi. Makanya memang kalau saya dulu zaman kuliah itu ada materi komputasi, biasanya memang dikasih yang sederhana dulu gitu ya, sederhana. Itu makanya tools keteknikan ya seperti MATLAB, mungkin ada yang pakai MATLAB. MATLAB lumayan powerful MATLAB. Tapi memang lebih ke arah simulasi bisa sama matematik ya. Gitu. Memang saat ini belum ada, ya ada sih yang berbayar ya, kalau yang free mungkin belum ada untuk tadi pengembangan tools yang bisa digunakan oleh kita untuk belajar ya, terkait dengan konsep-konsep di contoh misalnya pembangkit. Kemudian di sini bisa dilakukan pencocokan desain yang tadi ya, dia punya anti vortexnya. Nah dari situ dia mendapatkan pola begitu. Nah itu dioptimasi. Kemudian juga dioptimasi lagi dari segi 3D-nya, posisinya, bentuknya, itu semua diatur. Nah sehingga itu dari segi steam turbinnya secara umum. Nah, kemudian kalau lebih spesifiknya lagi dari segi, jadi memang bicara pembangkit ini luas ya. Seperti yang saya sampaikan pertama kali di awal, jadi bicara pembangkit secara umum dibagi 2. Ada boiler, ada steam turbin. Itu. Steam turbin generator satu paket tuh. Karena secara building pun beda, building boiler dengan building steam turbin. Nah, kemudian di steam turbin sendiri, itu kan di gedung turbin building itu kebagi 2, ada turbin, ada blade. Nah, di sisi blade sendiri, ada turbin, ada generator. Kemudian di steam turbin sendiri ada komponen utamanya itu tadi ya, rotor itu sendiri, kemudian blade, kemudian ada nozzle gitu ya. Kemudian nanti di sisi-sisi supporting system ya, main equipment dan juga supporting system begitu, seperti sistem pendinginan, kemudian sistem proses balikan dari steam menjadi air, kemudian nanti masuk lagi ke dalam boiler. Nah itu sistem penting semua itu semua. Nah makanya memang paling tidak kita dapat gambaran umum. Nah ini yang ditampil di layar teman-teman semua, ini adalah contoh yang lebih spesifik lagi. Itu adalah di sisi blade itu sendiri begitu. Jadi dari sini kita bisa lihat ternyata banyak sekali parameter yang harus diselesaikan atau didekati gitu sampai akhirnya nanti mereka mendapatkan modeling yang terbaik yang itu nanti bisa diaplikasikan di dunia nyata. Nah itu proses ini masih di proses sampai sini nih desain. Kemudian ada mechanical, produksi, dites secara laboratorium, baik via wind tunnel, kemudian turbine field test gitu. Jadi ada ini skala lab, nanti skala prototipe ya dibuat betul gitu, namanya blade, rotor, kemudian sistemnya secara umum itu dibangun juga. Gitu. Nanti itu berapa megawatt. Nanti setelah prototipe itu sudah masuk ke tahap demonstration. Nah demonstration biasanya nilainya power yang dihasilkan juga sudah lumayan gitu. Bisa 100 sampai 200 megawatt juga bisa ketika memang kita ngejar targetnya adalah pembangkit yang ukuran besar, misalnya 800 atau 1000 gitu. Nah ini kita bahas bagian per bagian dari problem tadi begitu ya. Jadi di situ turbine stage sealing system. Jadi agar tidak terjadi losses atau leakage, maka mereka punya metode yang namanya istilahnya sealing, pelindung. Itu. Jadi seperti kalau rumah itu bocor pakai aquaproof. Nah, itu aquaproof-nya itulah disebutnya sealing, begitu, pelindung tadi. Nah, di sisi yang berputar rotary dan stationary, di sini blade dan nozzle begitu ya.
Nah, ini pertama dipasang spill strip gitu, atau tip. Orang sering sebut juga dengan tip. Nah, ini yang bentuknya seperti gigi gitu ya. Nah, ada berapa lokasi? 1, kemudian 2, kemudian 3 begitu. Nah, ini packing atau tip, nama lainnya packing, tip atau strip dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian yang berfungsi ini 1, 2, 3 gitu ya. Di 3 bagian yang berfungsi untuk tadi. Poinnya harus diingat, yang terkonversi menjadi energi adalah yang benar-benar melalui nozzle dan melalui blade begitu. Jadi kalau yang bahasa kampung itu belasaan gitu ya. Belasaan nggak karuan kemana-mana ini, begitu ya, bukan via jalur utamanya. Nah, itu disebut leakage karena tidak terkonversi dia menjadi energi gitu. Nah, ini 3 komponen ya. Jadi dari tip bagian atas, tip leakage, kemudian shaft packing leakage, maaf. Nah, ini di sisi antara nozzle dengan rotor nih, shaft itu rotor atau shaft itu sama. Istilah yang beda tapi maknanya sama, faktanya atau objeknya sama, yaitu rotor. Gitu. Jadi blade itu kan ditanam di rotor. Nah, bagian yang tidak ada blade itu kan biasanya antara blade dengan blade itu kosong di sisi rotornya, makanya di situ biasanya terjadi nozzle. Nah, antara nozzle dengan rotor ini kan ada gap, ada jeda, maka dipasanglah packing gitu. Karena kalau nggak dipasang packing itu semakin banyak steam yang masuk gitu. Termasuk di ini ya, pertemuan antara nozzle dengan rotornya ada celah kecil pun sama itu dipasang dengan packing juga gitu. Nah, walaupun ada yang lewat, ini tetap diberikan jalan gitu. Karena kalau ini tidak diberi jalan, ini ada vortex lagi di sini gitu, dan itu berpotensi mempengaruhi kinerja secara umum. Kemudian dari segi packingnya, model packing, ternyata ini juga berpengaruh terhadap flow. Kita bisa lihat nih flow koefisien semakin sedikit, flow-nya makin besar, begitu ya. Jadi dari segi packing di sisi rotorinya ataupun packing di sisi stationary-nya begitu. Ini contoh. Jadi packing di sisi ini kan ditempel bersamaan dengan nozzle ya. Di sini kita bisa lihat ada packing. Tapi di satu sisi itu di sisi rotorinya juga, itu di sisi rotornya juga itu sama terhadap penghalang juga, yaitu disebut dengan tenon gitu ya. Tenon ini modelnya macam-macam. Nah, ini ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini ya, dia besar begitu. Nah, dengan model-model variatif inilah dapat disimpulkan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 modeling ini. Artinya semakin banyak rintangan yang harus dilalui oleh steam yang leakage, yang bocor, maka semakin efektif lah gitu steam itu dia fokus di jalan utamanya begitu. Jadi sederhananya begini, kalau kita punya selang gitu ya, atau punya pipa begitu. Nah, kalau pipa-pipa itu kita pastikan tidak ada kebocoran, maka seluruh air itu akan melewati pipa atau selang tersebut. Tapi contoh misalkan selang tadi kita tusuk nih pakai jarum satu dan sebagainya. Nah, ketika ada jarum, maka mulai ada tuh yang bocor satu, begitu ya. Nah, kalau kita besarkan lagi, misalnya pakai jarum yang dimensinya setengah mili, misalkan besar paku lah. Kalau tadi jarum, yang kedua pakai paku, maka semakin banyak air ya. Kalau ini contohnya air dalam selang, begitu ya. Semakin banyak air yang bocor keluar, begitu. Nah, begitu juga semakin dibesarkan, maka semakin banyak yang bocor keluar, yang melalui selang semakin ujung semakin sedikit jumlahnya. Nah, artinya apa? Kalau ini anggap ini selangnya, ilustrasi analoginya biar teman-teman mudah. Kalau di sini dibiarkan tidak ada ini, maka peluang aliran ke sini semakin besar. Tapi kalau ini semakin dipersempit, gitu ya, areanya menjadi semakin sempit, sehingga aliran udaranya di sini semakin sedikit,
maka potensi steam yang melalui sini pun menjadi semakin sedikit, sehingga mereka steam itu fokus berjalan atau mengalir melalui rotor dan blade tadi, begitu. Termasuk di sisi ini nih, pertemuan-pertemuan seperti itu. Makanya kenapa ini semakin perkecil nih, sehingga flow koefisiensinya menjadi semakin kecil. Nah, kalau peluang seperti ini kan mudah, aliran udara ataupun apapun itu mengalir di sini. Jadi logikanya semakin banyak rintangan, semakin potensi alirannya semakin kecil, begitu. Ya sama ketika tadi bocor, kita tambel, misalkan tambelnya ternyata masih ada porinya, tapi kan tetap jumlah air yang melalui jalur utamanya masih lebih banyak dibanding dia tidak dilakukan apa-apa. Gitu. Nah ini bagian dari sealing yang dilakukan di dalam steam turbine, begitu secara umum. Nah ini packing ini bentuknya seperti ini, jadi bukan satuan jarum-jarum begitu, tapi dia bentuknya lempengan lingkaran. Nah ini degree reaction dari steam turbine di sini. Jadi degree reaction pun dari posisi atas hingga ke bawah itu juga berbeda, begitu. Nah karena degree reactionnya berbeda inilah itu berpengaruh terhadap nilai secara umum atau secara agregat yang bisa dikonversi menjadi energi dalam energi, ya nanti ujungnya ke efisiensi dan juga ke heat rate. Gitu ya. Nah, tip leakage ini juga ya memang pasti ya, kembali lagi ke sini. Jadi memang satu sisi semakin banyak tip, semakin banyak rintangan bahasa sederhananya, semakin baik gitu. Namun ternyata kalau terlalu rapat sekali, begitu ya. Ini kan yang namanya rotor, itu kan berputarnya enggak, kalau lihat gambar ini kan enggak selalu di tengah. Ibaratnya di semua oil loop ya. Ini rotor, oil loop. Dia berjalan di tengah gitu, nggak pernah menghantam atas, kanan, kiri, bawah dan sebagainya. Enggak, dia muter pokoknya ada jeda segini, makanya ada loop oil di sini. Nah, jadi ketika artinya dia ada potensi menghantam atas, menghantam bawah, kanan, kiri, dan sebagainya. Apalagi tadi tipnya ini juga 360 derajat kan dia nih. Full gitu ya dalam sebuah lingkaran. Sehingga berpotensi menghantam. Makanya memang nanti jenis logam yang di sini, ya di bagian tipnya nozzle maupun di sisi ini juga ada logam khusus gitu. Jadi dia tidak membuat defect atau kerusakan yang parah begitu. Karena kalau kerusakan yang parah pun itu nanti mempengaruhi performance. Makanya ada orang sering rebut dengan rubber. Walaupun sebenarnya bukan rubber, dia bukan karet, tapi logam yang lunak. Begitu. Jadi ada yang sengaja logamnya lunak gitu ya, sehingga tidak merusak yang bagian utama yang justru itu diperlukan untuk konversi begitu, yang akan termanfaatkan steamnya secara efektif. Nah ini, jadi rotasinya juga atau wear-nya itu juga berpengaruh. Ini ada jadi grand packing series. Nah kemudian di sisi ini di last stage blade begitu ya. Jadi di last stage blade juga sama ya tadi yang seperti kita sudah pernah bahas juga secara sekilas. Jadi di inletnya LP turbine begitu ya, itu semua masih dry steam begitu. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi L0, L1, L2 begitu. Nah dari sini kalau kita melihat, jadi sebenarnya fase transisi terjadinya perubahan dari dry steam menuju wet steam itu terjadinya di fase kedua ini, L1. Begitu ya. Dia terjadi kondensasi sehingga steamnya mengandung air,
Yang ini membuat jadi wet steam. Nah, wet steam ini nanti menghajar atau membentur ke last stage blade begitu. Jadi L2 itu masih steam, dry steam. Begitu di L1 lah terjadi wet steam begitu. Hingga nanti semakin jauh dari state awal munculnya wet steam, semakin jauh semakin besar jumlah dari wet steam itu sendiri. Ya, ini yang sehingga dari situ terjadilah WDE atau water droplet erosion. Gitu. Nah, itu ya salah satu faktornya disebabkan oleh pressure-nya tadi gitu, khususnya di vacuum pressure-nya. Ya, jadi water droplet itu, jadi ini butiran, kemudian menghantam, terjadi bubble, pecah, airnya pecah ya. Nah, itu jadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi gitu. Nah, itu yang menyebabkan makanya water moisture loss ini menjadi sangat penting gitu ya untuk diperhatikan. Makanya memang dan sebenarnya munculnya water droplet juga ada yang secara alami, ada memang yang ada yang secara alami seperti ini, ada yang memang sengaja disemprotkan supaya mengurangi terjadi exhaust loss di last stage blade di sisi sini, supaya tidak terjadi vortex, maka disemprot dari sini ada spray. Tapi ternyata spray itu juga sebagian ada yang masuk ke sisi sini begitu. Jadi memang itulah yang saya sampaikan untuk last stage atau di LP turbine itu lebih susah sebenarnya handlingnya, controllingnya, karena banyak faktor yang di sini muncul, apalagi dia di temperatur dan pressure atau tekanan yang lebih rendah dibanding HV dan IP. Nah, contoh terjadi moisture losses ini di sisi PLTN begitu. Makanya di PLTN itu untuk LP turbine ya, itu ada yang disebut dengan nih ya, pathway of moisture removal bucket nih. Jadi di sisi ujungnya, jadi kan steam masuk dari sini. Steam masuk dari sini. Nah, jadi saat ada di posisi stage tadi ya L1 dan L2 itu ada moisture yang datang, maka dia ketampung di sini. Jadi steam masuk dari sini keluar ke sana. Jadi steam masuk, yang dia mengandung moisture ketampung di sini. Nih, moisture ketampung di sini nih, di apa istilahnya? Di moisture removal ini. Nah, ketika dia ketampung karena dia berotasi, maka air itu kelempar secara radial ke ujung. Itu ke ujung, nanti ujungnya masuk ke sistem selanjutnya. Nah, ini terjadinya exhaust loss yang kemarin saya jelaskan tentang turbin. Ya, ini bagian-bagian yang mungkin terjadi losses begitu. Ini grafik yang kemarin. Nah, ini exhaust loss. Nah, ini improvement yang dilakukan untuk power plant PLTU. Ini yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi saat low load operation di sini terjadi vortex nih. Nah, ini membuat efisiensi juga ngedrop, jadi kinerja pun menjadi lebih berat. Makanya dikasih water supply line, tapi justru water supply line inilah yang membuat terjadi turn up loss, jadi airnya kebawa ke sini.
Jadi terjadi exhaust loss. Condenser. Itu paling dari materi tentang turbine loss. Ada pertanyaan dulu? Perkuliahan terakhir kita sampai tanggal berapa ya? Ya silakan Bung Sam. Ya langsung aja, silakan. Ya, saya Mahfud Utomo, izin bertanya Pak. Ya. Ya tadi kan dibahas untuk mengurangi exhaust loss itu menggunakan spray dengan waterline itu Pak. Namun waterline itu menyebabkan moisture loss-nya turn up Pak. Sedangkan tadi di nuklir itu ada solusi dengan menggunakan moisture removal. Nah, pertanyaannya itu, apakah di PLTU dipakai juga, Pak? Selain itu, jika tidak memakai moisture removal, apakah ada teknologi lain atau cara lain untuk mengurangi exhaust loss tanpa menggunakan spray itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi saya pernah sampaikan kalau tidak salah ingat ya. Jadi PLTU dengan PLTN itu secara input steam atau kondisi steamnya itu berbeda. Jadi kalau di mana namanya di PLTU itu pressure di high pressure ya, terutama yang sudah USC ya, ultra super critical. Temperatur juga bisa sampai 600 atau 593 derajat Celcius. Pressure itu bisa sampai 22 bar atau 22 megapascal ya. Nah, sebagai bandingan kalau di PLTN itu pressure itu paling 7 bar, 7 ya, kok 7 bar sih, 70 megapascal. Jadi kalau di PLT itu bisa sampai 200 ya, 220 bar. Nah ini kalau di itu bisa sampai 7 bar, benar 7 atau 7 megapascal. Nah di mana di PLTN sehingga temperaturnya pun di PLTN itu hanya 300-an. Jadi hampir separuhnya lah untuk temperaturnya dan kurang dari separuh, sekitar 30% dari segi pressure-nya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau PLTU itu sudah dry steam. Nah, kalau di PLTN itu sudah wet steam secara alami sejak inlet. Gitu, sejak main steam masuk ke dalam sistem turbinnya gitu. Nah, sehingga di PLTN atau di PLTU itu kan ada HP, IP, LP. Nah, di PLTN itu tidak ada IP, tapi langsung LP. Jadi dari HP ke LP. Cuman memang LP-nya itu ada 6 flow. Jadi makanya jadi 6F, gitu, 6 flow. Jadi casingnya pun ada 3 gitu ya untuk LP turbinnya. Jadi nah kenapa kok nggak ada IP turbin Pak begitu ya? Karena steam itu kondisinya sudah tadi karena dia wet steam, begitu lewat SW turbin udah ngedrop banget ya. Begitu, dan juga memang tidak ada reheater di dalam PLTN itu, nggak ada reheater. Nah, sebagai pengganti reheater, ya supaya lebih optimal adalah disebut dengan MSR, moisture moisture removal tadi lah. Saya lupa steam kalau nggak salah. Moisture steam removal. Gitu. Jadi apa MSR itu? Itu MSR adalah steam yang keluar dari exhaust-nya SB turbin masuk ke MSR, moisture-nya diolah begitu ya, ibaratnya yang ada moisture-nya ditangkap sama MSR tadi, tinggal steam kering tuh yang lewat. Nah, steam kering itulah yang masuk ke dalam LP turbin dari mulai first stage gitu. Nah, itu kita harus kebayang dulu. Jadi MSR atau moisture removal tadi
itu adanya di PLTN. Dan posisinya itu adalah dari exhaust HP turbin masuk ke MSR tadi atau moisture removal tadi, kemudian outputnya adalah masuk ke LP turbin. Nah, sementara kalau yang tadi ada yang digambar ya di layar teman-teman semua itu water supply line, itu posisinya adalah di LP turbin, kemudian dipasang di last stage blade di bagian akhir, begitu. Nah, itu jadi sederhananya kalau MSR tadi di luar sistem LP turbin, kalau water supply line ini posisinya di dalam LP turbin, begitu. Nah, itu yang membuat begitu water tadi kenapa kok bisa masuk ke dalam LP turbin, begitu. Jadi memang beda posisi dan beda kondisi. Nah, sehingga ya tidak mungkin juga MSR itu masuk ke dalam sistem LP turbin, nggak mungkin gitu, karena toh juga terjadinya tadi ya, kalau yang digambar tadi terjadinya moisture itu secara alami. Ini sebelum bicara tadi dari spraynya tadi, itu kan sudah mulai terjadi justru di stage ini nih, satu sebelum terakhir. Di sini nih mulai terjadi moisture. Nah, dan keberadaan spray tadi juga itu fungsinya untuk mengurangi terjadinya vortex atau turn up dari exhaust, begitu. Nah, memang saya belum update lagi jadi tetap water supply line ini masih dipakai, begitu ya, masih dipakai untuk penanganan tadi supaya tidak terjadi vortex, karena kita ingat sendiri exhaust di bagian last stage blade ini kontribusi atau pengaruh terhadap losses di bagian akhir last stage blade itu masih cukup tinggi, begitu. Jadi water supply masih dipakai. Nah, makanya sebenarnya kan berarti problemnya adalah jadi gini, moisture terjadi itu tidak bisa dihindari karena memang terjadinya penurunan pressure, kemudian penurunan temperatur. Nah, di situ ada solusi pakai water supply. Nah, setelah pakai water supply ternyata pengaruh juga gitu. Kenapa? Karena ada sebagian water tadi masuk ke dalam sistem gitu. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya khususnya di bagian last stage blade ini itu agar dia tahan terhadap tadi water droplet. Karena kan problem sejak awal sebenarnya water droplet. Nah, dari situlah akhirnya muncul material baru yang digunakan di dalam last stage blade ini, LSB ini. Yaitu adalah salah satunya titanium. Jadi titanium itu dipakai di last stage blade begitu untuk lebih tahan terhadap tadi ya water droplet erosion tadi. Nah, jadi sekarang teknologi yang yang dimanfaatkan untuk artinya tetap water supply ini masih dipakai begitu ya. Itu adalah LSB ini dipakai dengan menggunakan bahan titanium. Itu kira-kira tadi siapa yang bertanya? Saya Pak Mahfud, Pak. Ya, terima kasih Pak. Oh iya, saya juga ingin coating. Nah, sekarang ini kan udah ke USC, bahkan pengembangannya ke AUSC Pak, Advanced Ultra Supercritical. Nah, di turbinnya itu apakah menggunakan coating juga atau menggunakan material lain tanpa coating, Pak? Ya, seperti itu pertanyaan, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, coba gini. USC itu kan range-nya dia biasa udah 600 derajat begitu. Tapi kalau sudah AUSC Advanced Ultra Supercritical itu sudah 700. Dan sekarang di banyak negara lagi ngembangin ke sana. 700 derajat Celcius ya. Kita bicara derajat Celciusnya dulu. Karena untuk pressure masih aman lah pressure. Nah, kalau kita bandingkan dengan
Nah, sehingga apa namanya sangat tidak mungkin begitu ya, langsung begitu saja apa yang material yang dipakai di gas turbin begitu saja langsung dipakai di steam turbin. Alasan yang paling singkat dan paling logis karena harganya nggak masuk, gitu. Harganya nggak masuk, sederhananya begitulah. Secara keekonomian teknikalnya nggak mungkin, gitu. Material yang dipakai di gas turbin dipakai di steam turbin, terlalu mahal, begitu. Nah, makanya mereka melakukanlah pengembangan. Memang material dari gas turbin itu juga jadi pertimbangan. Cuman memang tidak mungkin seluruh material yang sama dipakai di blade-nya atau di gas turbin itu, kalau bahasa Jepang sonomama, jadi begitu aja langsung dipakai gitu, enggak. Tapi material, ada titanium, oke kita mix nih pakai alloy gitu kan. Maka pakai zircaloy atau jadi campuran krom, titanium dan sebagainya. Jadi bentuknya campuran ya, bukan murni titanium. Atau di mix begitu. Lupa saya namanya alloy apa tuh ada di advance. Ini Nah, Pak, itu Ni, kromium, aluminium Pak, TBC itu. Ya. Gitu. Jadi ada tambahan di sel seperti itu. Nah, itu kan otomatis itu merubah komposisi. Jadi intinya gini, kalau pertanyaannya apakah advance USC ya, ultra supercritical itu tidak berhasil? Sebenarnya udah berhasil. Cuman dari segi keekonomian tadi, apakah hal tersebut bisa sampai titik keekonomisan begitu. Jadi problemnya di situ sebenarnya. Kalau secara aplikasi itu sangat mungkin sekali. Nah, makanya kan di EUSC itu nanti ada tambahan very high pressure. Jadi dia 4 ya. Very high, kemudian intermediate, baru low pressure LP turbine begitu. Jadi makanya ada 4. Nah, jadi kan blade, blade selesai. Nah, ketika blade selesai, itu kan ada problem. Jadi sebelum masuk blade, lewat mana nih steamnya? Oh, ngomong boiler. Nah, berarti kan boilernya pipingnya. Kemudian apa piping cukup? Enggak. Oh, ternyata jalur pipa yang main steam. Nah, main steam berarti dirubah nih, materialnya berubah. Kemudian yang berikutnya adalah MSVCV. Oh, ini otomatis berpengaruh juga. Nah, jadi akhirnya secara umum ya nggak apa-apa, silakan. Jadi secara umum akhirnya disinilah berpengaruh terhadap komponen-komponen. Niat kita sih pengennya turbine blade-nya aja yang berubah, tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena steam ini nggak bisa tiba-tiba gitu langsung masuk ke ke blade, enggak, atau ke nozzle tidak, tapi dia melalui tadi pipa, valve dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat sehingga, sedangkan kalau blade kan enak, dia bentuknya begitu saja, tapi begitu ngomong valve, wow, ini kan udah ribet nih, banyak komponen dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat tadi ya material dan sebagainya terus berkembang gitu. Dan sekarang di negara-negara maju, Jepang, Eropa, Amerika, Korea termasuk, mereka mengembangin ke sana untuk improvisasi material apa nih yang ekonomis tapi dia tahan terhadap 700 tadi. Jadi memang yang dikejar sekarang ke arah sana. Begitu. Sama ya tadi secara umum steam part-nya atau flow secara umumnya ini masuk ke ekonomisan, sehingga efisiensi diperoleh tapi secara ekonomiannya juga diperoleh. Gitu kira-kira. Atau ada yang belum terjawab? Terima kasih Pak. Saya juga ya. Dari penelitian dari penjelasan Pak Dedi yang soal 4 itu Pak, yang very high pressure itu saya baru tahu Pak. Saya dulu berpikirnya itu pakai coating. Ya, terima kasih Pak atas wawasannya. Ya, tadi tambahan yang soal coating juga memang bisa memungkinkan untuk coating gitu. Cuman kan memang
coating ini kan layer doang, ibarat kita itu hanya lapisan saja di blend. Nah, kalau coating juga memang walaupun tidak temperatur tinggi sudah dipakai. Contoh bidangnya Pak Rahmat lah ini yang di PLTP ya, panas bumi itu sudah pakai coating juga. Cuman beda tujuan. Kalau yang di sisi high pressure tadi temperatur tinggi kan memang dia untuk thermalnya. Tapi kalau yang di sisi PLTP misalkan dia untuk menghindari tadi ya, karena memang kondisi sistem yang tidak murni ya, karena banyak bawa dari sumber uapnya dari perut bumi yang mengandung banyak material lainnya. Jadi memang beda-beda pendekatan. Gitu kira-kira. Ya Pak Rahmat, ahlan wa sahlan Pak. Ya silakan, ada yang lain mau ditanyakan? Silakan Pak Rahmat, mungkin ada yang ditambahkan. Tadi bahas tentang ini Pak, tentang leakage tadi, bin losses. Tadi tentang ini. Ntar saya kirim Ahmad. Itu Pak Rahmat, dari saya sudah insya Allah tentang leakage. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Atau dibalik ditanya? Oh, kalau dari saya cukup Pak pertanyaannya. Ya. Pak Rahmat, untuk presentasi sudah semua ya? Halo Pak Rahmat. Dengeran nggak suara saya? Halo? Kayaknya nggak kedengar ya? Assalamualaikum Pak Rahmat. Nggak kedengar kayaknya. Iya, nggak kedengar Pak kayaknya. Kayaknya Pak. Ya, silakan. Ada apa, Pak? Ada apa? Oh ya, ya. Uap bertepatan. Gimana? Coba yang utuhnya dulu, yang utuhnya. Ya, loh, lanjut. Sampaikan aja dulu secara utuhnya. Oh ya. Ya. Justru sebaliknya yang terjadi. Jadi kalau nggak ada sealing tadi atau nggak ada packing atau tip tadi istilahnya, kalau packing itu biasa di sisi bawah, tip itu biasa di sisi atas, yang seperti gerigi-gerigi tadi begitu ya. Nah itu justru dengan adanya packing itu menghindari terjadinya vortex gitu. Vortex itu kan biasanya selah ya, di selah yang memang ada kemungkinan potensi itu tetap ada begitu ya. Potensi itu tetap ada, tapi kalau dia tidak ada itu malah potensinya lebih besar. Kenapa saya sampaikan lebih besar?
Jadi gini, kalau seandainya dia nggak ada packing, di sini berarti jumlah flow steam yang lewat tidak jalur utama itu semakin besar, gitu. Nah, sehingga potensi justru di sini terjadinya vortex itu lebih besar. Karena kan tadi ingat posisi rotor dengan nozzle itu tidak seperti ini terus. Kadang menyentuh ke atas, kadang dia ke bawah, gapnya terlalu besar, begitu. Nah, sehingga ketika steam di sini kehalang ya otomatis vortex. Gitu. Tapi dengan adanya packing ini sama yang bawah, dengan adanya packing ini, nah justru kan steam yang masuk ke area sini, kemudian sini sama sini kan semakin sedikit, sehingga potensi terjadi vortex itu semakin kecil dibanding ketika ini terbuka. Ingat seperti tadi logika saya bilang selang atau pipa yang tadi dibolongin. Gitu. Jadi kalau istilahnya kalau steamnya yang lewat situ makin sedikit, berarti potensi terjadi vortexnya menjadi lebih sedikit. Jadi mindset itu yang harus kita pahami. Jadi dalam berpikir itu intinya kata kuncinya satu. Kalau steam yang lewat situ semakin besar, maka potensi terjadi vortex semakin tinggi. Tapi kalau steam yang lewat situ semakin sedikit, vortex tetap bisa terjadi, tapi potensinya lebih rendah. Kenapa? Karena jumlah steam yang lewat situ berkurang. Begitu. Dalam arti lewat sini dengan sini. Nah, jadi terjadi vortex kan di sini nih, 1. Di sini juga 2. Di sini 3 nih. Potensi terjadinya vortex. Jadi di persimpangan, biasanya di persimpangan jalan. Itu. Jadi karena ini sudah diperkecil areanya, di sini juga, sehingga steam atau steam nggak mungkin jadi balik ke sini karena kehalang ini. Gitu. Nah, karena steam yang melalui sini menjadi lebih rendah, nah, makanya disinilah kemungkinan terjadi vortex juga menurun. Gitu kira-kira. Tadi siapa? Mas Abimanyu ya? Gitu, jelas. Kalau materi apa tugas akhir sudah ini ya, sudah ditentukan semua ya, judul dan sebagainya. Tugas akhir di semester 8, Pak. Apa bagaimana? Oh, belum dari semester 7 ya? Baru semester 8 ya? Semester 8, Pak. Ya. Gitu kira-kira. Nah, nanti kalau JT yang kebetulan kebagian di PLTO, ya tadi, jadi hal-hal yang sudah dipelajari di sini dikonfirmasi di sana. Gitu. Walaupun ya, saya agak ragu juga, ada nggak orang-orang yang expert ya di sisi steam turbinnya, itu saya nggak yakin juga. Karena pengakuan dari kawan-kawan saya, termasuk kakak kelas kalian tuh jarang biasanya orang yang jadi memang benar-benar sebagai operator gitu. Jadi kalau ada problem ya mereka memanggil orang yang expert untuk menjelaskan problem mereka. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, misalnya Mas Odi. Saya mau nanya tentang coating turbin, Pak. Kan yang saya tahu tuh pakai keramik ya, Pak. Apa dari dulu masih pakai keramik atau sekarang ada yang baru gitu, Pak? Iya. Terima kasih, Jadi, Pak. Iya, sama-sama. Jadi coating itu tergantung objek yang jadi kan kita pertama harus paham dulu fungsi coating itu apa. Kayak mobil bisa di coating kan biar anti gores begitu. Gitu atau kayak sebenarnya sederhananya coating tuh kayak semir lah bahasa kita tuh, wax. Nah, itu kan semir juga coating tuh sebenarnya. Mengcoating sepatu supaya tadi debunya atau lalat dari situ kepleset dia. Intinya supaya mengkilat gitu kan, shining. Tapi itu punya fungsi coating, melapisi dia. Sederhananya begitu. Jadi ya biar memudahkan harus ada analogi-analogi yang dekat dengan keseharian kita biar tidak sulit. Nah, jadi tiap coating itu punya maksud dan tujuan masing-masing. Nah, dalam hal ini
untuk pembangkit juga begitu. Jadi coatingnya tadi AUSC dengan coatingnya PLTP itu berbeda begitu. Dari segi apa? Dari segi tujuan gitu. Nah, karena tujuannya berbeda itulah membuat terjadinya perbedaan terkait material atau bahan yang digunakan gitu. Memang untuk keramik itu dia bagus untuk temperatur tinggi begitu. Nah, tapi apakah bagus untuk terkait gesekan atau erosi? Nah, kan belum tentu begitu. Sama seperti stainless steel. Stainless steel bagus untuk tadi anti gores misalkan. Oh, tapi terhadap temperatur tertentu dia nggak mampu. Maka pakainya misalkan kromium, zircon alloy atau nickel alloy, saya baru ingat. Sorry. Jadi yang di AUSC itu pakainya nickel alloy. Jadi ada campuran nikel. Tapi tetap ada kromnya, tetap krom, mangan, dan vanadium biasanya. Gitu. Nah itu makanya artinya tiap material itu punya fungsi, punya tujuan, dan campuran. Makanya material ini menjadi kunci masing-masing perusahaan. Riset mereka, riset and development di sisi mereka tuh di sisi itunya juga. Begitu pengembangan material yang bisa digunakan, diaplikasikan di pembangkit itu sendiri. Gitu. Nah makanya menurut saya begini. Jadi kalau ini ngobrol pas ya. Jadi teman-teman pasti kan nanti diminta materi OJT-nya apa nih. Nah kalau bisa sebelum OJT teman-teman udah, oh saya mana nih? Oh saya kebagian PLTU. Oh ada yang kebagian PLTA, oh ada yang kebagian PLTP, ada yang kebagian mungkin PLT Bayu B ya, angin. Nah sebelum ke sana paling nggak kita pahami dulu nih secara umum teknologi atau ya knowledge kita tentang pembangkit itu full. Nah, sambil jalan bisa juga kita cari paper-paper terbaru di bidang tersebut, di bidang PLTA, di bidang PLTU, di bidang PLTB, atau di bidang PLTP, panas bumi gitu. Nah, kenapa? Karena itu akan membantu kita nanti ada analogi-analogi atau pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi di sana. Atau bisa mekanisme yang kedua, kita datang dulu ke sana, tapi tetap basic knowledge itu sangat penting ya. Karena kalau nggak ada basic knowledge, ya sama aja kita nggak bisa memberikan apa-apa. Gitu. Jadi dari sana problemnya apa, saat mencari solusi bisa kita cari ya di Google atau di paper-paper Science Direct dan sebagainya. Itu pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Ya termasuk juga sharing dari informasi alumni yang sebelumnya gitu ke kelas. Apa sih problem mereka lakukan? Masih ada nggak future work gitu ya, atau pekerjaan di masa depan yang kemarin belum diselesaikan oleh kakak kelas kalian. Gitu kira-kira ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Assalamualaikum Pak Debi. Ya, silakan langsung. Ya Pak, saya Mahfud Purwotomo, saya izin bertanya lagi Pak. Tadi terkait nozzle, itu kan ada advance Pak. Ya. Yang tadi Pak, yang bentuk-bentuk nozzle itu. Kalau nggak salah ada yang advance Pak. Iya, nozzle advance. Itu kan dari segi efisiensi bagus Pak. Namun ada efek samping nggak sih Pak dengan menggunakan itu? Dampak lain. Dan apakah mayoritas pakai itu atau itu merupakan teknologi yang hanya beberapa yang memakai advance nozzle itu? Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi untuk advance nozzle itu jadi gini, di dunia steam turbin, jadi kalau ada suatu perkembangan terbaru dari pabrikan A misalkan, nah, maka biasanya nanti pabrikan B dia akan melakukan pengembangan juga, begitu, pengembangan supaya teknologi itu juga bisa digunakan oleh mereka lagi, gitu. Karena kalau tidak begitu, mereka akan kalah kompetisi. Tapi tentu bisa mereka beli lisensi ya, beli lisensi kepada
kepada pihak luar yang punya teknologi tersebut, atau mereka ngembangin sendiri, cuma nanti dengan pendekatan yang berbeda. Tapi paling tidak secara titik terangnya, oh teknologi ini pendekatannya seperti ini, nanti tinggal mereka cari celah yang itu tidak masuk ke dalam paten yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya gini logikanya. Jadi ya nozzle, ya pengembangan terbaru pasti tujuannya untuk mengimprovisasi, meningkatkan. Contoh sederhananya misalkan soal TV flat ya, TV LCD itu yang terbaru, yang bukan yang tabung. Nah itu kan yang pertama kali menemukan tuh kalau nggak salah LG ya, Korea gitu. Nah perusahaan-perusahaan Jepang itu beli lisensi, termasuk dalam ini misalnya Toshiba itu lisensi. Nah karena yang pertama kali menemukan ya atau mematenkan produk itu adalah Korea, nah otomatis Korea ini bisa menekan biaya mereka karena mereka yang punya teknologi, sehingga pabrikan-pabrikan yang membeli dari sana nggak mungkin bisa lebih rendah daripada yang menemukan begitu. Nah makanya perlu ada pendekatan baru begitu, makanya saya cukup senang sih sebenarnya dengan Elon Musk ya, jadi yang punyanya Tesla tuh, nah dia termasuk menurut saya luar biasa karena dia melakukan terobosan yang ya extraordinary lah gitu, jadi di luar kebiasaan begitu. Nah sementara yang lain akhirnya niru. Contoh misalkan tentang Hyloop ya, yang kereta saya ini mulai rame nih, kereta yang bisa sampai 1000 km per jam tuh. Gitu. Itu kan negara yang meluncurkan ide pertama kali kan Elon. Nah, tapi sampai akhirnya yang lain ya, misalnya yang punya maskapai Virgin Airlines gitu, itu akhirnya dibikin juga. Di Eropa juga bikin dan sebagainya. Nah, itu tapi tentu biasanya yang pertama itulah, dan yang punya Elon itu yang paling cepat, itu kan sampai 1200-an. Yang punyanya Virgin itu cuma 1000. Nah, artinya biasanya yang inventor yang menemukan itu memang yang paling unggul biasanya. Nah, sama dalam hal ini tadi kembali lagi ke nozzle dan blade ya, begitu juga prinsipnya. Kalau ada teknologi terbaru pasti mereka serap, entah mereka beli lisensinya gitu atau beli patennya gitu ya, sehingga habis itu mereka improvisasi lagi sehingga mereka mendapatkan nilai plus dibanding saat mereka awal. Itu kira-kira. Baik Pak, jadi yang saya tangkap itu advanced nozzle ini masih dalam tahap pengembangan ya Pak? Ya, terus pengembangan pasti terus terjadi. Mungkin ini Pak, saya ingin bertanya, kalau misalkan advanced nozzle itu di sisi positif kan terkait efisiensi, namun ada sisi negatif nggak sih, dampak Pak menggunakan advanced nozzle itu? Oh, insya Allah nggak ada. Pak. Ya paling dampaknya dampak ekonomi aja, lebih mahal biasa. Lebih mahal ya Pak teknologinya. Ya, mungkin cukup sekian Pak pertanyaan saya. Ya, siap. Ada lagi? Yang lain? Ya. Dari saya cukup Pak, terima kasih. Ya. Nggak ada lagi nih? Kalau nggak ada ya sudah kita cukupkan. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Terakhir kuliah tanggal berapa ya? Saya belum dapat info. Nggak ada kabar yang lain? Terakhir kuliah di semester ini Pak. Yes. Belum dapat ya? Kalau kalender akademik sudah Pak. Sampai kapan tuh? Januari atau Desember nih? Minta tolong boleh? Saya punya waktu berapa ini lagi sehingga materi saya bisa saya kejar. Kalau ya, dari Pak, yang materi dicek kan dulu Pak. Masih ada 4 nih, 4 slide. Ini yang hadir 23 tadi 24 sempat.
Hidayat keluar terus. Pak, dari kalender akademik ini Hmm. untuk UAS itu minggu ke-9 tanggal 25 sampai 29 Januari, Pak. Oh, masih tahun depan ya. Oke. Siap. Itu untuk UAS, Pak. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Masih cukup berarti kita. Masih ada 4 sampai 5 minggu. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman semua atas waktu dan kesempatan. Sebelumnya saya izin dulu ini, saya screenshot dulu yang hadir. Jangan kemana-mana dulu. Yang hadir 25 ya. Yang nggak hadir tahu nggak siapa nih? Saya nggak hafal semua. Kalau Ramdana lagi ada keperluan, Pak, sudah izin ke Pak Rahmat juga. Karena terus siapa lagi? Ramdana, selain Ramdana ada? Muhammad keluar lagi tuh Muhammad sebentar. Sinyalnya jelek. Oke, paling itu dulu ya dari saya, nanti coba saya cek di absen. Zakallah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan di kondisi pandemi ini, jaga kesehatan, jaga diri, tetap pakai protokol kesehatan dan jangan lupa berdoa ya, karena sebaik-baiknya perlindungan adalah ya kepada yang menciptakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak. Ya. Terkait materi Pak. Ya, saya kirim sekarang. Ke Farhan ya? Ke Farhan ya? Iya, Farhan, ketua kelas kami Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf merepotkan Pak. Enggak. Ya, saya izin live Pak. Sama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.